Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi PPL, yaitu mengenai scanning port dengan manajer Pak Hamdani Arif SPD, dengan nomor NIK 117175. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Andri Putra. Yang kedua ada Muhammad Suliwo. Yang ketiga ada Sinta Aca. Sebelum kita lanjut, saya menjelaskan tentang programnya. Kita perlu tahu apa itu port scanner. Port scanner merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi dan melihat sejumlah informasi atau status dari protokol maupun port yang terbuka dari sebuah perangkat atau device. Untuk port scanner sendiri dibuat di Python 3 itu menggunakan beberapa ekstra atau tambahan library. Seperti yang pertama itu sys digunakan untuk mendapatkan argumen input yang dilakukan oleh usernya. Yang kedua socket digunakan untuk membuat koneksi antar host. Yang terakhir, yang ketiga, date dan time. Digunakan untuk apa? Ya, dalam melakukan scanning, dia membaca ada jeda waktu. Jadi kita perlu import yang namanya dari time. Di port scanner apa yang kita bisa lakukan yang berhubungan dengan port yang terbuka di dalam sebuah mesin atau host yang digunakan untuk pekerjaan maupun security. Sebelum kita memulai running programnya, saya persiapkan beberapa layanan service. Di sini saya siapkan layanan service remote server, atau kita bisa bilang nama paketnya kalau di Ubuntu itu OpenSSH server. Yang kedua ada DNS atau bin 9 dalam paketnya di Ubuntu. Yang ketiga adalah web browser atau Apache. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suliwo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengetesan dari aplikasi itu tersebut. Nah, yang pertama yang kita perlukan dalam mengetes aplikasi tersebut, kita perlu menjalankan sebuah program atau sintaksnya. Selanjutnya kita perlu mengetik atau menuliskan destinasi atau IP address yang akan kita scanning. Setelah kita memasukkan destinasi IP address ataupun destinasi address, kita dapat melakukan atau dapat melihat serta memilih metode apa yang kita ingin gunakan. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama yaitu metode simple, yang kedua extend. Setelah melihat, kita dapat memilih beberapa metode yang akan digunakan. Nah, ada LAN dan global network. Setelah proses scanning selesai, kita dapat melihat beberapa port yang aktif serta port mana saja yang terbuka. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu target serta kecepatan dari scanningnya, lalu beberapa port yang terbuka seperti port 22, port 53, dan port 80. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Sinta Aisyah. Kendala yang dihadapi dalam proyek itu yang pertama adalah waktu yang terbatas, karena tidak adanya media untuk berkumpul untuk membuat tugas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya komitmen antara anggota kelompok. Seperti kendalanya banyak. Misalnya saat mau berkumpul ada yang tidak bisa atau ada yang berhalangan, salah satunya dikarenakan bekerja.
Kemudian yang ketiga adalah program yang dibuat membutuhkan algoritma yang tepat, seperti jumlah metode yang diperlukan untuk membuat sinteks. Kemudian evaluasi dari proyek yang kami buat. Program yang dibuat itu masih sangat sederhana, masih diperlukan banyak pengembangan lebih lanjut. Misalnya pada saat scanning code itu dapat dikelompokkan atau dipisahkan menjadi lebih detail, seperti scanning lebih detail tentang protokol yang ada di dalam proyek kami. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.